Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dari kelas PT IKC. Saya akan memaparkan rangkuman materi mengenai filsafat ilmu. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sophei. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau mencari akan. Sedangkan sophei diartikan sebagai cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Istilah filsuf berarti orang yang sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Filsuf pertama di dunia. Filsuf pertama di dunia yaitu Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximenes yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Filsuf selanjutnya yaitu Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Kemudian ada Parmenides mengatakan bahwa dunia ini berasal dari suatu satuan terkecil yang ada. Kalau kita definisikan, kita ambil sebuah tembok yang kalau kita dalami, di dalamnya ada semen. Dalam semen ada butiran semen, di situ ada air. Filsuf keempat yaitu Demokritus. Pemikiran Demokritus sama dengan pemikiran Parmenides. Hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini berasal dari satuan kecil yang tak terbagi. A tidak, tom terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi lagi. Dari keempat filsuf di atas, yang paling menarik adalah Thales, yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari air. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena dia hidup di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air dan mengasumsi bahwa dunia ini tercipta dari air. Begitu juga dengan Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup dan tinggal di kaki gunung berapi, yang sering melihat percikan api, dan disimpulkan bahwa kehidupan ini berasal dari api. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio dan empiris tidak bisa dibuktikan. Apakah dengan mempelajari filsuf menjauhkan kita dari agama? Argumen ini tidak bisa dibenarkan, karena filsafat sebenarnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi, tergantung bagaimana Anda menggunakan filsafat. Filsafat dapat digunakan untuk menyerang agama dan bisa juga digunakan untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Agustinus berusaha membuktikan kebenaran surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara Santo Thomas Aquinas meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui dan causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi mengenai filsafat ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.